Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kedengeran gak, Hit? Udah. Wow. Oh, ini yang definisi malaikat tak bersayap. Wow, Wow. terima kasih. Oke, kita mulai ya, Sep ya. Oh, sekarang ya? Kemarin tuh Ya, ngeliatnya jam uh, 30 nggak sih? Septi udah dandan banget ini. Sorry nih, enggak bang. Ya udah, kita mulai ya. Ya, makasih teman-teman yang udah juga bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan online, kawan-kawan onlineku sekalian, di pertemuan kali ini kita bakalan bahas sebuah topik yang lumayan menarik karena di depan kita ini udah ada seorang mahasiswi Jepang ya, Sep ya. Ya, seperti itu. Mungkin biar kenal nih teman-teman yang di online ini akan saya perkenalkan gitu ya. Ini sebenarnya, oh suara kecil ya, masih kecil nggak? Lumayan, lumayan. Lumayan lah ya. Ini emang mic-nya jelek gitu. Cuman nggak apa-apa lah ya, kedengeran lah ya. Nah, kita perkenalkan dulu nih yang di depan kita tuh siapa. Nama lengkap Dwi Septiani, dari lahir berarti udah begitu Ya, aja namanya, nggak ganti ya kan. udah ganti, Hit. Tempat tanggal lahir Jakarta 12 Juni 1998, seumuran kita. Riwayat pendidikan yaitu SDN 03 Pagi Jakarta Timur 2004 sampai 2010, SMPN 234 Jakarta Timur 2000 2011 ini kayaknya 2010 sampai 2013. Terus SMKN 4 Jakarta Utara 2013 sampai 2016. Kalau nggak salah Ya. ketua BTS ya. Oh iya, terima kasih. Ya. Terus sekarang sedang mengampu pendidikan di Bunka Institute of Language Tokyo. Benar nggak? Bacanya benar nggak? Benar, benar, benar. Bener lah ya, lumayan lah ya. Jadi bisa dipaham. Insya Allah lulusnya 2000, ada mulai 2021 sampai 2023 ya. 24. Ini harusnya. Ya, amin. Nah, di sini juga Amin. ada riwayat organisasi yaitu OSIS SMKN 4 Jakarta Utara tahun 2016, Gihonbu Japanese Club 2013 sampai 2016, English Club 2013 sampai 2016, Abang None Buku Jakarta Utara 2015 sampai 2016, Kemuslimahan IPTIJ Ikatan Persaudaraan Train Indonesia di Jepang 2018-2019, Kemuslimahan PMIJ Persaudaraan Muslim Indonesia Jepang 2020 selesai. Dan moto hidupnya nih keren banget nih buat teman-teman juga mungkin bisa dicontoh ya. Bekerja selagi yang lain tertidur. Mungkin dari Itu apa artinya? apa? Nggak Itu kedengeran. paham artinya apa? Kasepti kurang kedengeran. Oh, enggak kenceng. Oh iya, udah. Nah, ini kita mulai dari biodatanya. Bekerja selagi yang lain tertidur tuh maksudnya gimana nih, Kasepti? Ya ampun. Itu sebenarnya hampir semua orang paham sih, karena itu ngambil dari orang tua juga, dari ayah sebenarnya. Nggak plek dari diri sendiri langsung, ngambil dari orang tua. Jadi ayah tuh eh, apa ya, membayangkannya kayak tidur itu kan sama dengan kayak kita nggak ngapa-ngapain ya, Ya, istirahat. iya. Tapi dalam konteks moto hidup, tidur itu kayak sama dengan ya males gitu loh, Hmm, nggak oke. ngapa-ngapain. Ya, kalau bekerja kan kita tahu dong, kalau kerja menghasilkan sesuatu, kita mengejar apa yang kita mau. Jadi ya Iya, selagi iya. orang lain banyak yang leha-leha, males-males, ya kita tetap pada jalurnya, tetap berusaha lah, kayak gitu.
Berarti itu juga moto hidup itu yang bisa bawa Kak Septi ini sampai di titik ini. Ya mungkin. Mungkin ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin tadi kan biodata secara apa ya, secara formal gitu ya. Tapi ini Kak Septi ini sendiri teman saya, cuman nggak tahu masih ditanggap teman apa enggak. Cuman insya Allah dianggap. Jadi teman-teman itu Kak Septi ini udah bolak-balik Jepang gitu. Udah pernah ke Jepang, habis itu kemarin ke Jepang, terus sekarang ke Jepang lagi. Boleh ngasih ini nggak, Kak Septi tuh boleh ngasih cerita secara umum nggak? Kok bisa gitu bolak-balik ke Jepang tuh ngapain aja gitu? Sebenarnya konteks bolak-balik di sini bukan bolak-balik yang kayak dewa gitu ya, itu kayak Iya. cuma sekedar liburan atau situasi Jepang sakit bukan. Iya. Tapi bolak-baliknya Septi ya ada yang dikerjakan, dan itu kalau untuk anak SMK udah umum sih. Hmm. Jadi Septi tahun 2 lulus, terus 2019 di tahun yang 2016 di tahun yang sama, alhamdulillah berangkat ke Jepang dengan kenapa? Ya, enggak. Tadi ada yang nelpon, jadinya agak keputus. Oh gitu. Lanjut lanjut. Dengan Tadi status dari ini. SMK. Oh ya, ya udah gue ulang ya. Oke, maaf. Jadi lulus SMK, terus 2016 akhir, alhamdulillah berangkat ke Jepang dengan status visanya itu trainee atau internship ya kalau di Inggrisnya, magang lah. Bener dari SMK, terus disalurin ke Jepang dengan perantara, kalau sekarang tuh banyaknya bukannya tuh LPK, tapi perantara kami dulu itu dia udah termasuk perusahaan, jadi dia udah nggak di LPK lagi tapi PT. Nah ini PT-nya sama dengan beberapa sekolah yang ada di Indonesia dan banyaknya sih di Jawa ya, itu PT Iya. IJIK. Betul Nah. tadi satu dari SMK 4, jadi dia kerja sama sama PT IJIK, Hmm. kirim ke Jepang sesuai dengan jurusannya. Tuh. Ini sebut merek nggak apa-apa ya? Iya, Nggak masalah. ya kalau mungkin aman. Ini kan sebenarnya nih Sep, jadi ini tuh pengetahuan buat mungkin buat teman-teman kita nih di followers saya atau followers Kak Septi tuh biar tahu gitu. Gimana sih caranya? Apakah ke Jepang itu cuman impian belaka atau emang bisa dilaksanakan gitu. Jadi kita di sini tuh sharing aja gitu. Jadi mungkin LPK tersebut mungkin ya bisa jadi referensi gitu. Gitu kali Oh ya. benar-benar. Aman ya? Ya, aman lah. Nggak. Oh, suaranya mantul yang kasih. Apa ya? Nggak tahu dah. Emang mantul nggak? Di Kasepti mantul nggak? Mantul sih sebenarnya. Oh gitu. Gini mantul nggak? Di Nopal. Kalau gini, tadi sih sambil ngecas sebenarnya, tapi nggak ngaruh sih menurut. Iya. Lanjut dah boleh. Nggak apa Nanti kali ya. kita ini aja nanti itu pertanyaan-pertanyaan itu kita rangkum kok. Ada tim Oh, oh. pencatat. Jadi dilanjutin, Oh, berangkat ke Jepang itu statusnya magang dari PT IJIK. PT IJIK ini kalau nggak salah dia ada open recruitment untuk umum, tapi kalau Septi masuknya kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi kita benar-benar layaknya anak SMK aja, daftar kerja pas udah kelas 2 nggak sih, ada kelas 3 gitu. iya iya. Daftar, terus ikutin alurnya gitu. Jadi bukan kita udah lulus baru daftar PTJ itu bukan. Alhamdulillah di tahun yang sama dengan kelulusan bisa berangkat, programnya 3 tahun sampai 2019 akhir. Hmm. Di 2019 pulang, 2020 sempat ngajar juga di LPK. Ini LPK di Jakarta Timur.
kalau ada yang minat LPK Sakti dulu kerja open untuk umum. Oke. Jadi sama sekali nggak masalah ya. Nama LPK Orinas di Jakarta Timur. Nah, satu program sih ya kontrak kerja itu 1 tahun sampai 2020 akhir. Dan alhamdulillah 2021 emang sengaja nggak perpanjang karena di 2020 pertengahan kan emang daftar atau apply beasiswa ya. Iya. Jadi perjalanannya itu lumayan lama, hampir setengah tahun. Awal Oh, 2021 itu hasilnya keluar, kebetulan hasilnya keluar, terus kontrak kerjanya juga habis, nggak panjang, udah aja tinggal nunggu hasil itu, hasil beasiswanya. Dan sekarang 2021 Juni ya, awal Juni baru bisa datang ke Jepang dengan visa student untuk D2. iya. Terus yang beasiswanya berarti itu tar dulu ya. Kita itu untuk save the best for the last gitu kalau kata Oh, orang-orang. gitu. Kita masuk ke ini dulu. Kita masuk ke kerjanya dulu nih Kak Septi. Kira-kira itu apakah mudah nggak sih Kak Septi gitu? Apa sih tata caranya gitu untuk bisa kerja di Jepang gitu? Untuk kerja sendiri nih. Untuk kita kan maksudnya kayak sekolah itu kan ada yang kadang-kadang ada yang sekolahnya itu nerapin bahasa Jepang, maksudnya mata pelajaran itu bahasa Jepang, ataupun ada yang cuman suka Jepang itu gimana? Kira-kira untuk kerja di Jepang itu apakah emang harus pro gitu bahasa Jepang atau bagaimana? Enggak, Hmm. karena sebelum ke Jepang emang udah kewajiban setiap pemagang itu harus selama dulu, karantina dulu, belajar bahasa Jepang minimal 5 gitu. Kayaknya semua LPK tuh sama ya. Dia standarnya tuh karantina 3 bulan. Bahkan ada yang 4, ada yang 5. Itu minimal banget. Jadi seenggaknya bisa percakapan sehari-hari. Baru dia diizinkan untuk berangkat ke Jepang. Ini yang jadi pembeda ini loh. Pembeda kita magang ke Jepang dengan ke luar negeri. Dulu tuh inget banget, banyak banget orang yang bilang kalau magang ke Jepang tuh kayak TKI, tau gak sih? Oh gitu. Ya, Kayak di padahal tuh oh, beda banget. jadi Karena anggapan itu hanya mitos ya atau hoax kalau sekarang mah ya ya. sih, iya iya. Tapi agak gak setuju asli Oh kalau gitu. anak magang dibilangnya tuh TKI sama orang yang awam gitu dengan program magang. Karena jujur, maaf nih, kalau TKI itu kan gampang banget kan berangkatnya. Sebenarnya Iya. cuma sekedar ngurus dokumen, terus datang mengandalkan dengan tenaga aja. Ya nggak sih? Iya. Kita bekerja, terus pulang, tiap bulan dapat gaji, udah beres gitu. Tapi kalau anak magang nih nggak bisa banget, sih nggak terima banget kalau dibilang TKI. Aku deh Iya. kalau terima karena kita berproses panjang gitu. Kita harus belajar bahasa mereka, kita harus punya minimum standar bahasa Jepang kayak JLPT kan. Walaupun kita nggak ambil N5, N4, Nah, enggak, tapi kita yang kita pelajarin selama berbulan-bulan itu tuh ya bahasa Jepang yang sulit gitu loh. oh, Dan Jepang itu sama sekali nggak mau terima anak yang belum dapat bahasa Jepang. oh. Tuh, misalnya Jadi gini, nggak bakal diterima kalau belum dilancarkan di LPK lah ya ya, bahasa bahasa kasarnya gitu. iya, iya, Terus betul, betul. Jadi kalau dulu safety di PPJ, kita wajib asrama tuh 4 bulan di Indonesia, 1 bulan di Jepang kan, 5. Kalau di tempat seperti kemarin kerja, ini lebih strict lagi, lebih lumayan ketat lagi. Misalkan nih, ini anak A berangkat bulan Maret. Dia tuh udah pelatihan sesuai dengan waktunya 3 bulan, tapi pihak pengajar, senseinya, atau eh contohnya ya atasannya melihat iya. si anak A ini bahasa Jepang belum lancar, itu nggak akan diberangkatin Ah, se dengan lebih perusahaan Jepang. jadi lebih mengutamakan orang yang mau belajar ya berarti ya. Iya, 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 Dibanding sama orang yang tenaga malah ya. Walaupun iya, tenaganya ini kalau misalnya kurang dalam percakapan dan sebagainya belum bisa diberangkatkan gitu ya.
Iya, jadi benar-benar kemampuan bahasa tuh diutamain banget. Tapi seperti nggak terima kalau disamain dengan Oh, TKI kayak nah, gitu. Banyak banget sih orang yang bilang oh sama kayak TKI ya, jadi dulu yang iya. enggak sih itu jauh banget. Even kita Ah, sampai di Jepang ada anak-anak yang nggak mau di LPT, tapi tetap aja proses si pemagang ini sampai ke Jepang itu kan jauh banget gitu dan banyak perjuangannya. Jadi janganlah dibilang PKI atau cuma nyari cuan doang. oke oke oke. Tuh. Kak Septi itu kan tadi kan kita bahas di asrama tuh. Kira-kira di asrama tuh diajarinya selain bahasa apa adakah pelajaran-pelajaran yang ibaratnya di Jepang itu sangat dibutuhkan gitu? Kan Kak Septi ini kan udah 3 tahun gitu kan. Kira-kira selain itu tuh apa tuh? Yang berkesan gitu sampai oh ini tuh perlu gitu di Jepang juga. Septi kan ngerasainnya dua LPT. Waktu di Mm-mm. PTJIK itu jadi muridnya, waktu di LPK Oriental itu jadi pengajarnya. Kedua, lembaga ini sama-sama mengajarkan kebudayaan. Biar kita nggak culture shock pas udah nyampe negara Jepang. Misalkan cara membuang sampah, naik sepeda, terus peraturan naik sepeda, apa yang harus kita bawa sebagai warga negara asing kalau kita Iya. berpergian, kayak gitu. Ada sih cara-cara apa kebudayaannya, nggak cuma sekedar materi doang, praktis lisannya nggak gitu doang. Jadi selain bahasa juga diajarin budaya tata cara yang mungkin di Indonesia tuh kita kalau buang sampah, ah ini plastik Udah apa buang kalau aja. nggak salah ya buang aja gitu. Kalau di sono katanya tuh sangat sangat diinin ya, di apa Oh ditekankan iya, gitu ya. iya Nah, ya. Mungkin itu udah jadi eh, kebiasaan ya. jadi kebiasaan jadinya kan ya. Terus mungkin kalau kita lanjut nih, kan tadi udah kita bahas nih mungkin di apa namanya, ini yang kita tunggu-tunggu nih, bahas tentang gimana sih cara kuliah gitu. Kok bisa gitu? Mungkin kalau misalnya tadi katanya Kak Septi untuk eh, apa ya kerja itu udah biasa, kalau tingkatan SMK mungkin informasinya juga udah dapet nih. Nah, ini kalau untuk apa namanya kuliah nih gimana nih Kak Septi? Untuk dapat beasiswa atau bagaimana? Sebenarnya beasiswa ke Jepang itu kan banyak banget Iya. dan saya rasa kalau yang minatnya ada untuk kuliah ke luar negeri, kita tahu deh banyak jenis beasiswa ke Jepang. Kalau saya pribadi, nggak tiba-tiba pulang terus mau daftar hoki gitu kan lulus nggak sama sekali nggak sama kayak dulu magang butuh seleksi juga butuh pengorbanan juga dulu masih SMK tuh inget banget Iya. gua sama Nandang terus sama Wahid tuh teman sekelas dulu satu jurusan itu emang karena background anak Japanese Club. Jadi adalah senpai-senpai yang memperkenalkan beasiswa, terus sensei pembimbing kita juga memberitahu. Dari situ awal mulainya tahu gitu, oh ternyata ke Jepang bisa kuliah dengan beasiswa. Terus juga kebetulan SMK bisa kerja kan, orientasi kerja. Ada juga informasi tentang magang ke Jepang. Jadi kita dapat dua sisi Iya, iya. sebagai anak SMK yang walaupun dulu di zaman kita anak SMK tuh identiknya dengan adalah lulus kerja aja gitu kan Oh nggak usah iya. kuliah ya nggak sih. Nah, Nah terus tahunya terus. tahunya tuh sebenarnya dari situ Hmm. cuma karena emang di saat itu kondisi ekonomi keluarga yang belum membaik gitu kan dan kitanya tahu gitu beasiswa ini panjang dan kita nggak bisa dengan kondisi keluarga yang belum memungkinkan kitanya cuma sekadar menunggu hasil pengumuman aja gitu kan Oke. pasti lah pengen ngebantu ekonomi keluarga Iya. akhirnya disimpan dulu deh nih cita-cita buat ke Jepang kuliah Kuliahnya, makanya kuliahnya. sebenarnya utamain magang sama JIK dulu Hmm. tetap kok apa yang Sakti mau kuliah itu tetap dipegang sampai tiap tahun pokoknya kalau di Jepang masuk bulan April itu selalu standby ngeliat webnya Max Ah, itu ada ya kalau kalian webnya Max bisa googling apa ketik tadi Kak aja Septi kita kita ini kali ya apa? eh, bisa ditulis nanti beasiswa membuka workshop atau beasiswa Max itu pasti langsung Beasiswa muncul
Boleh di Max. ini nggak Kak Septi di apa diketik-ketik nggak apa-apa ya? Oh ya boleh dong. Kalau ngetik kayak gini aja, nanti bisa langsung keluar web dari Iya. pesannya. Nah, Nah ini tiap aku tahun masukin selama ya. magang di Jepang itu selalu ngeliat web ini gitu, kapan Iya. mulai pendaftarannya, terus siapa aja yang lulus kan suka ada tuh informasi kelulusannya bagian akhir. Jadi selalu mantau, jadi bener-bener ya, nggak boleh lupa nih mau ngapain. Iya. Apalagi Pokoknya ini pokoknya pegang ada terus banget kan. cita-citanya ya Kak Septi ya. Ya, ya, ya. Apalagi ini kan ada ininya ya, ada batas usianya. Heeh. Usianya itu maksimal 24, kan terakhir 24 tahun. Iya. Pas banget, untungnya lulus sekolah SMK langsung berangkat. Udah mepet banget buat daftar ini. Sebenarnya masih ada change lah, masih Iya. kesempatan buat daftar dua kali ya, satu dan dua kali doang untuk Iya. ya kemarin. Terus tahun terakhir 2019 itu karena kita tahu ya, tapi tahu Iya. kekurangan buat daftar beasiswa yang daftarnya itu sulit ya, tapi minimal kayak buat mentoring, Heeh. bikin esainya, terus ngegali potensi diri apa sih sebenarnya yang saya punya kalau emang mau daftar si beasiswa ini. Emang benar ini tuh bagi kita gitu, emang benar Iya. kita sanggup gitu kan. Heeh. Sedangkan yang kita tahu cuma pengen kuliah aja, Iya. sebenarnya cocok di mana kita nggak tahu gitu kan. Nah, akhirnya Septi tuh ikut kelas online gitu di Klik Heeh. Coach. Coba ya ditulis gini kayaknya sih tulisannya. Itu Klik Coaching di IG juga, ikut bimbingan di situ, nulis esai, terus memperbaiki diri lah istilahnya, Belajar perbaiki lagi lah ya. minat, ya 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 tentang apapun itu pokoknya Heeh. persiapan untuk ujiannya, nyampe pulang bulan dapat pekerjaan, ya alhamdulillah udah make sense lah, nyambung Iya. sama apa yang mau saya ambil tadi beasiswa itu. Ya udah ikutin let it flow aja, Iya. ngalur 20 bulan, harusnya bulan 4 tahun, tapi karena Iya. awal mula ada corona diundur jadi bulan Juni pendaftarannya. Udah deh bulan Juni daftar, alhamdulillah. Ini enaknya hit biasanya Iya. gugur, sistem gugur, jadi kita Sistem nggak dibuat gugur. galau ya, nggak dibuat galau, semuanya baru berhasil ya. Jadi Berarti ketika kita nggak kena apa namanya, kita nggak lolos ya udah gitu, ketahuan kita nggak lolos gitu. iya Jadi iya, mau jadi nggak usah oke, bener-bener nggak digantung lah ya. Kalau anak zaman sekarang di ghosting lah. olah ya, kayak gitulah pokoknya. Nah, Jadi ikutin alurnya aja, tulisnya ya belajar, mhm. nunggu hasil. Yang hasil terakhir itu paling lama sih sekitar 2-3 bulan sampai Februari Ya 2021. itu untuk ini kan Kak Septi kan berarti kan udah ngelaluin itu tuh. Nah kira-kira tuh tata cara yang paling ditekunin tuh untuk diri Kak Septi tuh apa sih yang waktu sebelum daftar tuh pengen daftar tuh kira-kira wah kayaknya harus pertama ini kedua ini gitu apa tuh? Yang harus dikunin ya. Iya. Pertama belajar buat tulisnya sih Hit. Tulis. Dia emang itu gugur. Jadi bisa aja kan kita nanti aja belajarnya kalau udah ada hasil dokumen kita baru belajar buat tulis. Iya. Tapi karena Septi tahu kemampuan Septi gimana gitu kan, udah bilang siapin dari sebelumnya, terserah deh hasilnya bagus atau enggak Yang dokumen, penting yang penting udah kita spike dulu. iya iya, karena kita tahu gitu ini kan ya terus tulisnya itu yang ketik kebetulan D2, ambil D2, tes tulisnya cuma 3, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Matematikanya ini matematika A atau matematika internasional yang agak sedikit berbeda sama Iya. Indonesia, apalagi kita SMK gitu kan, Oh, nggak sedetail kayak anak SMA belajar yang
Makanya harus jauh-jauh hari banget belajarnya. Dan memperbaiki niat sih. Mau daftar beasiswa ini tujuannya tuh buat apa? Kalau misalkan nggak dapat, planning B-nya tuh apa? Harus kayak gimana? Itu harus Iya. dipikirkan matang-matang. Pokoknya harus ada planning ya untuk ibaratnya untuk mencapai tujuan itu butuh planning gitu. Terus juga tadi belajar, pokoknya jangan berhenti belajar, mau masuk mau enggak, yang penting nggak belajar Ya, yang penting siapin. nggak berhenti belajar. Nah, untuk ini nih Kak Septi, pertanyaan berikutnya, apa sih yang persyaratan mendasar gitu? Apakah harus cowok, harus cewek, atau apa gitu? Apakah cewek doang yang boleh masuk beasiswa ke Jepang, atau ada cewek apa cowok juga, atau gimana gitu? Atau tingginya 160 ke atas? Saya kan cuman milimeter ya, nggak sentimeter gitu. Enggak lah ya. Gimana tuh Kak Septi untuk ngejawab itu? Kalau persyaratan dasarnya ini nanti diperbarui lagi ya. Iya, Kalian kalau baca lagi. ini aja yang saya ingat Kak Septi lah. Kalau untuk pendidikan itu dia SMA, SMK sederajat. Jadi jangan jurusan apapun. IPA, IPS dia bisa. Iya. Terus kalau untuk akunnya Septi berbeda sih. Kalau 2020 kemarin dia rapotnya Septi ya. Itu semester 1 sampai semester akhir. Pas SMK ya. SMK ataupun SMA semua semester. Tapi kalau tahun ini dia rapotnya semester 4 dan semester 5. Jadi benar-benar ada perbedaan gitu. Kayak misalkan misalkan semua semester minimal nilainya 80. Kalau misalkan salah satu mata pelajaran itu nggak ada 80 nilainya, kita bisa support pakai JLPT yang minimal itu M4. Tapi kalau tahun ini dia tuh lebih dipermudah gitu. Kalau nggak ada JLPT-nya, yang penting kayak ada JTES, NATES, kan baru semua kan. Waktu zaman 2016 itu belum ada kayak JTES, NATES itu belum ada. Tapi sekarang itu udah bisa dipakai. Tuh, itu bisa terus pakai TOEFL, EJU juga bisa. Itu apa lagi ya? Itu Kak Septi kan itu kan hal-hal yang baru gitu dari apa ya, yang tadi kan matematika dan sebagainya kan agak puyeng ya. Nah, kira-kira itu Kak Septi belajarnya itu gimana gitu buat kita nih, kayak misalnya kita kayak mau nih kayak Kak Septi nih, gara-gara ini tuh terinspirasi gitu kan, mau jadi kayak Kak Septi. Kira-kira caranya itu untuk belajarnya Kak Septi itu lewat apa untuk yang kemarin tuh? Kalau misalkan kalian memungkinkan atau kalian tipe orang yang bukan otodidak, tapi bukan tipe orang yang otodidak, benar harus belajar satu guru, harus ada mentornya lah, nggak bisa belajar sendiri. Kalau kalian tipe orang, kalian harus cari pembimbing, entah dari kakak kelas atau ikut bimbingan berbayar ya. Tapi kalau memungkinkan sama kakak kelas yang free lah istilahnya, cari aja pembimbingnya. Tapi kalau misalkan kamu bisa untuk belajar otodidak, didatnya Max banget latihan soal tahun lalu dan soal yang keluar pasti nggak jauh beda sama tahun lalu gitu. Tinggal banyak latihan aja soal-soal itu. Kebetulan soal match-nya itu kira-kira dapat dari mana Kak Septi? Kenapa? Soal-soal yang tahun lalu itu kira-kira di webnya ada kok. Oh, di webnya Kalau ada. kalau kalian searching di Google, misalkan latihan soal Max D2 tahun 2015, pasti auto keluar ya, langsung keluar. Iya. Atau di YouTube sekarang banyak. Oh, Nah, teman saya juga ada sih yang YouTuber sekarang, tapi dia lebih ke bahas soal-soalnya. Bukan D2 ya, D3. Nah, banyak banget lah sekarang, udah lumayan dipermudah ya sama Allah. Jadi soalnya gampang. There is a will, there is a way ya, Kak Septi ya? Apa? There is a will, there is a way. Oh iya. Enggak ada wajadah. Kalau bahasa Ya. Jepangnya apa Kak Septi? Bahasa Jepangnya apa Kak Septi? Ini tiba-tiba tes ya? Apa ya? Di situ ada kemauan, di situ ada jalan.
Apa Apa ya? bahasa Inggris? Itu mau bahasa Jepang buat Iya, susah juga ya. Eh, gitu. ini kan kayaknya pertanyaannya sebelum saya nanya Kak Septi udah duluan jawab nih. Oh gitu. Iya. Jadi saya bingung nih. Wah, kenapa Kak Septi sudah mengetahui apa Udah yang tahu ya? saya ingin tanyakan gitu. Eh, ini sih ada lagi nih. Eh, tantangan nih. Kan Kak Septi udah berapa berapa bulan berarti di Jepang untuk kuliah ya? Udah berapa? Sebenarnya kalau mulai kuliah bulan 4, Udah berapa? Udah 4 bulan. dari bulan bulan 4 Oh, April. bulan 4 tuh apa? April. Berarti sampai April. sekarang Udah udah tiga 4 empat ya? 4 Empat lah ya. bulan. Oke. Itu tantangan kuliah di Jepang tuh kira-kira apa? Kira-kira ada yang ngebully atau sombong-sombong atau apa gitu? Kan kalau anak kuliah zaman sekarang kan gitu ya. Ah, temen aku Oh gitu. sombong gitu. Iya, Oh gitu. ada aja pasti kayak gitu. Udah Oh iya. jangan julid. Kalau di Jepang sendiri gimana tuh? Honestly sih sebenarnya mentalnya harus kuat. Hmm. Karena pertama kalian ketemu teman baru, yang mana teman itu nggak cuma orang Indonesia, banyak orang luar, dan pasti orang luar sih, karena kan misalnya ini internasional, dari negara mana aja kan. Jadi mental kalian harus kuat, harus mau belajar, nggak malu buat bertanya. Hmm. Dan untuk persiapan bahasanya, ngobrol sama orang luar pakai bahasa apa kak, gitu kan? Oh Pakai gitu. bahasa Inggris, itu pasti In- sih. Ya, makanya kalau sekarang udah suka bahasa Inggris, cobalah belajar sedikit. ya, Karena semangat guys. walaupun Ayo ini, belajar bahasa Inggris. oh ya ya betul. Karena sebenarnya kalau walaupun ya ini beasiswa Jepang dari pemerintah Jepang dan belajarnya bahasa Jepang, terus komunikasi awal ngobrol pertama kali sama teman orang asing itu pakainya bahasa Inggris. Hmm. Tuh, karena kita nggak tahu nih, walaupun kan udah kita beribadah bahasa Jepang kita udah bagus, kita Iya. nggak tahu kalau bicara partner kita itu bahasa Jepangnya sama nggak standarnya gitu. Jadi yang paling dasar banget ngobrolnya pakai bahasa Inggris Bahasa Inggris. dan nggak boleh malu, nggak boleh malunya harus mau bergaul dan enaknya di persaingan itu ada, tapi itu nggak kayak Pastilah julit-julitan ya. sih. Ya persaingan tuh di mana aja ada, tapi alhamdulillah sejauh ini tapi ngerasa fine-fine aja. Teman-teman semua banyak bantu dan gurunya pun juga nggak yang kayak kok kamu nggak bisa sih, Oh kamu gitu. bisa harusnya gimana, bener-bener kita diayomi banget. Kalau nggak bisa kenapa kamu kurang di sini, apa kendalanya lah, kayak konseling gitu. Oh, Gitu. jadi benar-benar di mentoring gitu ketika sama gurunya itu benar-benar ditanyain apakah ini yang nggak ngerti di bagian mana gitu. Dan itu Ya benar-benar secara pribadi gitu. Atau bagaimana? ya ya ya, misalkan kamu misalnya nih saya merasa kamu mampu tapi kamu kurang gitu, ini kejama safety pribadi ya, ujian semester. Halo. Ulang-ulang tadi beberapa waktu lalu tadi tuh. Beberapa waktu lalu kan aku ujian, nah saya tuh dapat posisi yang saya udah fighting buat ujian ini tapi hasilnya nggak memuaskan gitu kan. Dan posisi Septi di kelas itu dipertahankan, diturunkan kelasnya gitu. Sedangkan ada teman Septi di kelas yang menurut Septi itu sama deh jatuhnya nilainya, tapi kok dia diturunin gitu. Berarti kan ada kayak perbedaan ya antara pandangan Septinya dengan kemampuan yang kita punya. Nah itu kita bisa konsultasi, kita ngomong gitu. Kenapa kok saya merasa kayaknya saya nggak bisa bertahan di kelas ini, tapi saya Iya. pertahankan gitu. Kenapa ibu pertahankan? Di situ bisa ada konseling pribadi sama sebagainya, atau kadang kayaknya juga yang nanya. Jadi yang penting komunikasi Iya. dimanapun itu Berarti kuncinya. belajar belajar terbuka sama orang lain mungkin ya. Iya iya. Eh, terus ini ada pertanyaan gini. Eh, Kak Septik
gimana sih, apa maksudnya, apa aja sih kira-kira kalau kuliah di Jepang tuh apa aja gitu, jurusannya ataupun minat-minat dalam program studinya, apakah harus bahasa Jepang atau harus apa gitu, atau bagaimana? Enggak, pertama balik lagi ke diri sendiri ya. Ah, Maunya jurusan apa, terus nanti di cross check sama jurusan yang disediain sama pihak beasiswanya. Kalau dari segi pribadi, ini sepengetahuan saya, beasiswa Max ini dia ada D2, hmm, juga S1, terus research dan mahasiswa peneliti. Itu ada masuk peneliti buat yang S2 ataupun ya, tapi nggak akan bahas jauh-jauh karena itu iya, bukan ranah Septi ya, bukan ranah iya, Septi. iya, Septi bahas yang dasar aja. Kedua itu dan D3 dia sama sedikit beda sedikit aja. Kalau D3 bener-bener ke teknik banget kayak kita di teknik. Indonesia. Kalau D2 dia juga ada teknik, ada kebudayaan, satunya kayak jurusan musik, jurusan perawatan hewan gitu loh, hewan atau gizi, teknik gizi, terus fotografer, itu masuknya budaya. Tapi ambilnya kayak fakultas gitu ya, Hika. Iya, Fakultas fakultas. kebudayaan. Kalau di sono apa namanya? Namanya gakal sih. Departemen apa? Oh, Ya, ya. Bahasa bahasa Inggris dong. iya ya, departemen mah Tapi ambilnya bungka, itu bungka kebudayaan, budaya. jurusan bisnis, Japanese interpretation, penerjemah bahasa Jepang, bisnis bahasa Jepang penerjemah. Intinya Iya, penerjemah lah, belajar penerjemah lah tentang ya. bahasa. Ya, bahasanya dua ini fleksibel milihnya. Jadi nggak butuh bahasa Jepang Inggris, tapi bisa bahasa Jepang Korea, bahasa Jepang Mandarin. Itu kita yang milih minatannya nanti kalau udah masuk kuliah. Ah, Gitu. Jadi banyak banget ya teknik. Kemarin kan pernah live tuh ada yang nanya juga kan jurusan iya. otomotif itu juga ada kayak Hmm, teknik. Kita dulu SMK yang sama banget jurusannya juga hmm. ada teknik Saya elektronika, SMK ya dulu ya. ya, terus Lupa. jaringan, komputer jaringan atau graphic design, Iya. yang mau desain juga ada, ilustrator juga ada. Jadi banyak jurusannya. Berarti Kalau berarti nggak takut ya untuk pergi ke Jepang, mau pilih tinggal apa ya? Tinggal minatnya maunya gimana. ya tinggal Tinggal minat. tekunin. Dan Terus Septi ada apa satu tuh? tips yang Septi pegang banget, dan kalau orang nanya bingung mau apa gitu kan, bingung mau Hmm. kuliah apa, Septi tuh selalu jawab ini. Waktu kemarin bilang kan ikut bimbingan di free coaching itu ya. Hmm. Nah, Septi tuh ditanya sama kantornya, kamu tuh mau kuliah ke Jepang itu mau apa? Mau uangnya dalam tanda kutip, kuliahnya gratis, tapi jurusannya apa? Ah, Atau mau belajar yang kamu mau jurusannya. Jadi jurusannya harus itu. Kita kalau daftar beasiswa cuma pilih satu jurusan. iya. Ada dua bahkan bisa tiga jurusan. Nah kalau emang cuma mau belajar satu jurusan itu, nanti kita harus berani mati gitu loh. Berani Oh iya. tiga jurusan ini kita ambil jurusan yang sama. Taruhan lah ya. Kalau Ya, bahasa kitanya mah. ya betul. Kebetulan Septi itu waktu itu pemikirannya ya penting bisa ya, jurusan yang Septi mau. Walaupun nanti misalnya nggak keterima di next ini, alhamdulillah kan itu udah nyiapin sedikit biaya ya. Buat Ah, kita private study dulu, kayak biaya mandiri dulu, baru kita nyari beasiswa swasta. Walaupun nggak keterima, seenggaknya bisa datang ke sini dengan beasiswa pribadi dulu, baru cari, tapi dengan jurusan itu. Gitu. hmm, Jadi bisa jadi pertimbangan lah buat diri sendiri. Sebenarnya mau apa? Kalau cuma mau kuliah gratis di saat pilih jurusan, kamu bebas ambil jurusan apapun gitu. Resikonya kan gini, kalau misalkan kita disuruh pilih dua jurusan, jurusan pertama kita nggak lulus, kita ada cadangan jurusan kedua, kayak daftar SMA lah.
Iya, kalau iya. ada SMK. Tapi kalau jurusannya sama, salah satunya nggak dapet, pilihan pertama nggak dapet, ya pilihan kedua juga nggak dapet. Kayak gitu. Sedih ya. Dan makanya Ya, oke, oleh karena itu mungkin di ini ya, di apa, fokusin kali ya, pilih yang mana. Tadi tadi apa namanya, coachnya tuh mantep ya banget. bener-bener ini ya, milih duit atau milih duitnya Atau atau bedanya. milih ininya gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita sesi tanya jawab nih, Kak Septi. Eh, apa sih kelebihannya dari Kak Septi tuh kuliah di Jepang gitu? Oh, Kok kelebihan kulit. apa sih, apa gitu ibaratnya yang membedakan gitu, jadi kelebihan kekurangannya gitu. Yang membedakan kuliah di dalam atau negeri. Hmm. Ya, Hit. Iya, iya, kok malah goyang-goyang Sebenarnya kayak gitu. Septi nggak bermaksud untuk nggak, bukan yang nggak bermaksud memaksakan orang-orang tuh harus di luar negeri. Tapi selagi ada kesempatan buat kita belajar jauh dari orang tua, belajar hidup sendiri, belajar dunia baru ya. Kalau negara sendiri kan itu kayak udah negara kita sendiri, udah dunia kita sendiri. Tapi kalau ada kesempatan tadi, kenapa enggak gitu? Kalau ditanya apa bedanya, pasti pengalaman. Setiap orang yang kita temui pasti beda. Emang sih kita ketemu orang baru itu pasti, kuliah dimanapun tuh pasti ketemu. Tapi ada sedikit berbeda deh ketika kalian dan belajar di luar negeri. Pertama, kalian nggak hidup lagi sama orang tua, bakal ngerasain yang sama lagi susah, agak ribet buat cerita sama orang rumah. Karena orang rumah tuh nggak tahu kondisi yang aslinya tuh gimana. Tapi kita mikir dua kali, tadi harus kita nggak ya gitu. Atau harus dipendam sendiri. Belajar lebih sendiri daripada yang lain. Benar-benar terbatas. Tuh, kalau dari segi pelajaran, pengalaman, lumayan berpengaruh sih. Pertama, presentasi untuk ketemu dan belajar sama orang luar negeri besar. Kalau kita belajar di luar negeri, kalau kita kuliah di Indonesia, kita bertukar otak, bertukar pendapat ya, itu masih sebatas pemikiran sama orang pribumi, orang Indonesia. Tapi kalau kita ke luar negeri, mau nggak mau kita mengutarakan pendapat harus yang apa ya, global ya, benar-benar harus global, karena ketemu orangnya dia beda culture sama kita, beda semuanya lah. Kita nggak bisa berpendapat atas dasar negara kita sendiri, tapi juga harus mikirin negara orang lain juga. Jadi cara berpikir tuh pasti berbeda. Jauh lah ya, pokoknya cara berpikirnya harus benar-benar ini Ya. berarti. Mungkin kalau dari yang ditulis sih segitu aja Kak Septi. Cuman nih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama live kita ini masuk nih pertanyaannya nih. Nih dari, nggak tahu nih, tim kreatif saya tidak menuliskan nama IG-nya, cuman pertanyaannya gini. Kak, secara keilmuan kepake nggak sih ilmu AV itu di sana? Ini Kepake konteksnya yang buat kerja apa? mungkin, yang kerja kemarin. Kalau kerja itu sama banget urusannya dengan waktu magang. Kalau itu sama banget. Kan kalau kamu magang itu nggak lepas, udah bukan ini apa sih, udah lulus nih 3 tahun, 3 tahun selesai, enggak kayak gitu. Tapi ada ujian kali, dan itu entah, dan kalian tuh harus tuh. Perbedaan itu aja. Kalau pas mau ujian pemerintah, ujian kemampuan namanya, beda di bahasa. Padahal kita udah belajar kayak tentang apa, kode warna, kayak gitu kan, kita udah belajar ya. Tapi kan nyampe ke Jepang namanya berubah, dan istilah kayak AC, DC itu paling itu aja sih tantangannya. Tapi ilmunya kalau buat nerapin
itu sama banget dan kepake. Itu sama. Oke, ke pertanyaan yang lain nih. Ada yang nanya gini. Apa yang harus disiapkan lulusan SMK jika ingin apply kuliah full beasiswa di Jepang? Khususnya pelajaran yang harus diperdalam. Ini mungkin ini kali ya, yang tadi mungkin pertanyaan yang kira-kira apa yang ini kan SMK nih, yang tadi kan bingung tuh, udah matematikanya beda, kimianya sudah beda, dan IPA-nya gimana gitu. Nah, kira-kira untuk tips buat anak SMK nih, gimana tuh Kak Septi? Yang pasti perbaiki nilai rapot. Kalau Max nilai rapot. Oke. Terus? Jadi gini, kalau Max itu kan dia pakai nilai UN. Kalau nilai UN nih, kalian tahu kelas 2 nih, kelas 2 SMK baru tahu beasiswa ini, kan kita persiapin buat memperbaiki nilai UN kan. Iya. Tapi kalau si Max ini pakai nilai rapot. Makanya sekarang memang masih kelas 1 SMK, masih agak ada yang turun-turun nilainya. Ya lah, itu udah kebetulan. Tapi untuk semester selanjutnya, kalau bisa diusahain dinaikin nilainya. Kalau misalkan udah dikepentok juga, Kak, saya udah lulus cuma biar setahun. Gitu, setahun dan nilainya tuh ada di bawah 80, tapi saya punya JLP misalkan yang 3, itu oke, daftar aja. Dari Septi itu perbaiki di formulirnya. Kan di formulir kita nulis jurusan dan ada pertanyaan-pertanyaan kan, kayak alasan kenapa jurusan itu, alasan pilih jurusan itu, terus kontribusi nanti ke Indonesia dan Jepang setelah pendidikan selesai apa, itu harus diperbaiki gitu. Istilahnya kalau nilai dulu ya udah lewat dulu untuk memperbarui penilaian diri kita sendiri. Terakhir cuma lewat esainya itu aja. Tuh. Jadi nggak ada mata pelajarannya berarti umum ya, mata pelajarannya kalau itu rapot sih, itu rapot. Kalau buat ujian yang harus dipelajari ini tergantung sebenarnya. Mau ambil apa, mau ambil D2, D3 atau S1, karena tiga-tiganya ini matematikanya beda. Kalau yang D2 dia pasti matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Kalau ditanya bahasa Jepang itu lancar, nggak apa-apa, bahasa Jepang ujian tes tulisnya itu nggak wajib untuk dikerjakan sampai habis. Enggak. Kalau misalkan kamu nggak bisa, itu nggak masalah. Ada kesempatan untuk pulang duluan selagi ujian bahasa Jepang. Gitu. Tapi kalau ditanya bahasa Jepangnya susah atau enggak, benar urut hit dari N5 sampai N1. Jadi nggak ngacak, pertama sedang, kedua gampang, ketiga baru gitu. Benar-benar berurut. Jadi kalau misalkan yang udah pernah belajar dasar, awal-awal soalnya pasti bisa lah ya. Kalau bahasa Inggris buat D2 kayak ini, kayak soal cerita, teks bukunya lebih panjang kayak gitu. Jadi harus tahan. Tapi itu semua udah ini ya Kak Septi ya, udah ada informasinya di beasiswa Max itu. Ya, di kalau bukanya itu udah tertulis apa aja. Nah, terus ada yang nanya nih Kak Septi nih, beasiswa untuk S2 kira-kira ada nggak? Gitu. Ada. Dari Max tuh ada ya, tadi sampai research student, dia ada 2. Ini tahu dasar doang sih ya. Research student itu ada 2, yang nantinya bisa ke S2, ikut ke S3, dan dia ada G2G dan U2G. G2G itu government, jadi rekomendasi dari pemerintah, atau itu university. Kalau itu ini nih jatuhnya kayak itu enggak sama apa sih, universitas atau universitas, hanya kayak udah punya kenalan, udah banyak kating-katingnya yang ada di sana direkomendasiin gitu. Oke. Pokoknya informasi segala macam yang kayak gitu mah tinggal diakses ya. Jadi jangan males gitu ya.
Kalau pengen tuh jangan males gitu kan. Oke. Harus banyak baca sih. Oh, emang baca agak, aduh, agak terputus ya tadi ya. Oke, ke pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana cara Kak Septi masuk Jepang selangkah sedangkan di Jepang sedang menutup diri untuk negara lain? Ini pertanyaan aneh macam apa? Mau dijawab apa next? Enggak sih, itu enggak aneh. Oh, nggak aneh. Tapi agak ada yang nanya ya. Mungkin orangnya yang aneh. Enggak, itu benar kok. Itu pertanyaan yang benar. Oh iya. Hmm. Jepang itu emang masih tutup. Bahkan untuk kayak magang visa yang lain tuh emang belum bisa masuk. Tapi alhamdulillah sih sama sekali nggak maksud buat sombong ya. Iya. Kalau ada yang denger atau Nggak apa-apa. Kita kan sharing di sini jatuhnya. ya, ini nggak maksud buat sombong. Ah, Tapi alhamdulillah anak beasiswa Max awarding-nya itu termasuk prioritas. Jadi kita bisa masuk saat pandemi kemarin. oke. Jadi Insya Allah, segera masuk Max biar bisa prioritas. insya Allah kalau nggak salah dengan yang private student dan lain tuh udah bisa masuk 10. Kalau nggak salah denger ya. Kalau nggak salah dengar. Semoga cepat membaiklah kan. Ya pokoknya ini yang kita informasikan ini apa ya, pure kita cuman pengen berbagi, bukan pengen ada yang mau disombongin. Lagi pula apa sih yang disombongin dari manusia? Nyawa Ya, cuma betul. satu. Udah. Lanjut. Nih Kak, nih ada yang kan tadi tesnya tuh ada yang wawancara nggak sih Kak? Ada. Ada. Nah, saat wawancara di beasiswa Max itu memakai bahasa apa? Apakah bahasa Sangsekerta atau bahasa Bahasa gitu ya? dan bahasa kalbuhit. Waduh, sulit. Bahasa apa Enggak. tuh, Kak? Kita bisa pilih dua. Bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Oke. Ada Tidak tambahan lagi? disarankan. Sebenarnya bisa pakai bahasa Indonesia, tapi nggak disarankan sama sekali. Berarti lanjut. Kak Septi, enak nggak sih di Jepang? Ini pertanyaannya mungkin ini aja ya, dijawab singkat aja ya. Enak. Enak. Enaknya gara-gara apa? Enaknya kualitas kualitas hidupnya lebih maju dan untuk memperbarui diri depannya lebih ke masa depan sih agak selangkah lebih maju. Oke, siap. Saya mau ke Jepang. Kak Amin. Septi, ini ada yang nanya nih. Kak Septi, di sana ada makan gratis nggak sih? Ini pertanyaan macam apa ini? Ya udahlah ya, jawab aja Kak Septi. Ada kali ya. Ada tiga nih pertanyaannya. Di sana Siapa ada sih? nggak tahu ini siapa. Dia nanya ada makanan gratis nggak? Ini kayaknya makanan dibuang-buang apa gimana sih? Terus kedua, kelebihan Kak Septi itu apa? Ini kenapa dia jadi wawancara dia ya? Yang ketiga, kalau SMA, nih lumayan nih pertanyaannya. Kalau SMA bisa kerja di Jepang nggak? Bisa. Ya, dari makan gratis. Ada nggak? Ada kalau dikasih temen kali. Oke. Terus dua, kelebihan Kak Septi. Kelebihan saya. Saya termasuk orang yang daya dirinya itu tinggi lah. Alhamdulillah. Tapi tetap apa? Walaupun tetap apa? Ya walaupun tetap melihat kemungkinan sih. Oke. Lihat kemungkinannya. Nah ini pertanyaan terakhir. Kalau SMA bisa masuk kerja nggak? Bisa. Oke, mungkin Kak Septi mau closing statement karena kita mungkin waktunya kasihan juga Kak Septi mau belajar lagi. Karena mukanya ini kayak pengen belajar gitu kan. Udah belajar kan itu.
Closing statement Kak Septi. Closing statement, ada satu yang sering ditanya sama orang sih, kayak kalau nggak bisa bahasa Jepang bisa daftar nggak? Kita program kuliahnya itu dilebihin 1 tahun untuk sekolah persiapan. Jadi kalau D2 2 tahun jadi 3 tahun, D3 pun begitu, S1 juga sama. 3 tahun jadi 4, 4 tahun jadi 5 tahun. Nah, 1 tahun dilebihin itu di awal semester nih, 1 tahun pertama. Di situ gunanya yang belum bisa bahasa Jepang untuk belajar maupun yang udah bisa bahasa Jepang gitu. Jadi sekolah persiapan ini nggak melulu belajar grammarnya Jepang, enggak, tapi lebih ke persiapan buat masuk ke university atau college institute kalian nanti. Kayak gitu. Jadi nggak masalah sama sekali walaupun belum PT, cuma tahu hiragana, katakana, nggak masalah. Ada kesempatan daftar aja. Siap. Berarti dapat disimpulkan bahwa mimpi Ya, itu bisa kenyataan asal kita mau berusaha dan terus berjuang. Mungkin itu aja Kak Septi. Terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing sama kita. Kita mau foto bersama. Jadi teman-teman, ini tim saya ya. Jadi buat teman-teman ini terima kasih banyak buat teman-teman online saya ataupun teman-teman online-nya Kak Septi. Terima kasih banyak. Untuk nanti video ini akan kita share ke IG saya Wahid_Guntur. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya lagi karena mungkin penasaran sama beasiswa ini, silahkan tanya Kak Septi. Jangan gangguin dia udah punya cowok. Oke. Kalau mau digangguin silahkan kalau lebih pintar. Mungkin gitu aja Kak Septi. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Mana kita foto. Foto gak? Ini gimana sih tim? Taruh screenshot. Dah. Oke. Makasih Kak Septi. Dadah teman-teman. Assalamualaikum. Sehat semuanya.